Oke, kita langsung mulai aja. Hari ini kita bakal membedah sebuah analisis yang benar-benar menarik, sekaligus agak kontroversial. Penjelasan ini melihat berbagai konflik global yang lagi terjadi sekarang, bukan sebagai kekacauan yang acak, tapi justru sebagai sebuah permainan catur raksasa yang sangat penuh perhitungan. Jadi, bayangin dunia yang kita tinggali ini adalah sebuah papan strategi. Nah, ini yang bakal kita bahas. Kita akan mulai dari papan catur global, lalu kita analisis 4 pemain utamanya, Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Israel, sebelum kita melihat apa yang menanti kita di dekade berikutnya. Bagian 1, Papan Catur Global. Untuk ngerti teori dari sumber kita ini, pertama-tama kita harus paham dulu definisi bidak-bidaknya. Di game ini, kamu nggak menang dengan sekedar menghancurkan militer musuh. Nggak gitu mainnya. Kamu menang kalau bisa menyerang raja mereka, yaitu sistem politiknya. Caranya, pakai menteri atau strategi besar negara kamu dibantu sama vektor serangan layaknya kuda atau benteng. Dan pastinya dengan mengorbankan bidak-bidak pion. Jadi ingat ya, ini bukan cuma soal adu tembak, ini benar-benar adu sistem. Pas denger ini, kamu mungkin langsung mikir, loh, terus Tiongkok gimana? Atau India, Eropa? Kan mereka punya populasi raksasa dan ekonomi super besar, kok mereka nggak disebut sebagai pemain utama di permainan dominasi global ini? Penjelasan dari sumber kita cukup unik. Menurut mereka, negara seperti Tiongkok itu secara historis nggak punya yang namanya strategi besar untuk menguasai dunia. Mereka lebih berpegang pada konsep kerajaan tengah atau Zhongguo. Artinya, mereka fokus pada keunggulan budaya internal mereka sendiri dan cenderung lebih isolasionis. Makanya, dalam mekanika konflik yang spesifik ini, mereka malah ngambil peran sekundar. Bagian 2, Pemain pertama, Amerika Serikat. Mari kita lihat pemain yang pertama, Amerika. Menurut teori ini, secara militer, Amerika itu nyaris mustahil dikalahkan. Jadi gimana cara lawan menskakmat raja alias sistem demokrasinya? Ia dengan memanaskan polarisasi politik di dalam negeri buat memicu perang saudara. Di sisi lain, menteri atau strategi besar Amerika adalah membangun benteng Amerika Utara yang mandiri dan gak tertembus. Mereka lagi transisi menuju semacam technate, negara yang digerakkan oleh kecerdasan buatan dan pengawasan teknologi. Vektor serangan mereka gila-gilaan kuatnya. Mulai dari supremasi udara, kendali media propaganda, sampai dominasi dolar AS. Dan sekutu-sekutu mereka? Di sini posisinya dimanfaatkan sebagai pion. Yang bikin analisis ini makin menarik, mereka ngebedah akar budayanya. Coba lihat kutipan dari Paradise Lost karya John Milton ini. Pembicara menjelaskan bahwa peradaban barat itu pada dasarnya memandang ambisi, pemberontakan terhadap otoritas absolut, dan pencarian pengetahuan tanpa batas, ya menjadi seperti Tuhan, sebagai sesuatu yang terhormat dan krusial untuk kemajuan. Ambisi adalah mesin penggerak utama mereka. Bagian 3, Pemain kedua, Rusia. Kita geser ke seberang papan, Rusia. Sama kayak Amerika, mengalahkan Rusia itu bukan lewat adu militer, tapi gimana caranya menciptakan krisis suksesi buat menggulingkan raja autokrat mereka. Nah, strategi besar atau menteri Rusia adalah menjadi Roma ketiga. Intinya mereka mau jadi benteng pertahanan religius dan tradisi terakhir untuk mengalahkan sistem sekuler barat. Senjata utama mereka, agama ortodoks, geografi Eurasia yang luas, dan tentu aja pasukan darat masif dengan tentara yang siap berkorban sebagai pion di medan perang. Kalau Amerika punya Paradise Lost, cara pandang Rusia bisa dilihat dari sastra klasik mereka, kayak Anna Karenina dari Leo Tolstoy ini. Di budaya Rusia, mencoba menjadi Tuhan lewat ambisi dan ego yang tinggi, itu selalu dan pasti berujung pada tragedi dan kehancuran. Jadi, poin penting yang harus banget kita tangkap di sini adalah kedua kekuatan raksasa ini nggak sekedar rebutan tanah. Sama sekali nggak. Mereka ini lagi bentrok karena punya dua realitas soal sifat dasar manusia yang nggak akan pernah bisa didamaikan. Yang satu merayakan ambisi dan kebebasan, sementara yang satu lagi menuntut kewajiban, tradisi, dan ketundukan. Paham benturan filosofis ini benar-benar kunci supaya kita bisa baca berita global lebih dari sekedar apa yang kelihatan di permukaan. Bagian 4, Pemain ketiga, Iran. Sekarang kita masuk ke wilayah Timur Tengah. Di sini ada Iran. Sumber kita menyoroti bahwa sistem teokrasi alias raja milik Iran ini ngebikin mereka punya ikatan sosial yang super kuat. Mereka sangat tahan banting terhadap serangan fisik. Strategi besar mereka, eksepsionalisme Syiah. Tujuan utamanya adalah memimpin seluruh dunia muslim dengan menumbangkan pesaing regionalnya. Mereka pakai medan yang berat, keimanan yang ekstrim, dan proksi-proksi regional sebagai kekuatan utama, dengan drone serta rudal sebagai pion andalan mereka. Tapi yang bikin Iran benar-benar tangguh adalah akar budaya mereka. Budaya ini sangat memprioritaskan kemartiran demi hari penghakiman, ketimbang sekedar menang secara material di dunia.
Pembicara berargumen bahwa karena mentalitas inilah, Iran siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Ini yang bikin mereka jadi pemain yang sangat pantang menyerah, nggak peduli seberapa kuat musuh yang mereka hadapi. Bagian 5. Pemain keempat, Israel. Dan ini membawa kita ke pemain besar terakhir di papan catur ini, Israel. Menurut kerangka analisis ini, strategi Israel itu bukan cuma soal bertahan hidup dari konflik. Menteri atau strategi besar mereka ditujukan untuk proyek Israel Raya, memperluas pengaruh mereka. Vektor serangannya luar biasa berlapis. Mereka memanfaatkan dukungan religius dari luar, jaringan intelijen kelas dunia seperti Mossad, dan dukungan finansial dari luar negeri. Strateginya melibatkan pemanfaatan pihak-pihak lain sebagai pion supaya wilayah sekitarnya terus-menerus terdistraksi oleh kekacauan. Analisis ini bahkan menarik benang merahnya sampai ke kerangka pikir Kabbalah, yaitu konsep tesis, antitesis, dan sintesis. Dalam pandangan ini, yang paling penting itu cuma hubungan dengan Sang Pencipta. Menciptakan atau mempercepat kekacauan, fase antitesis, itu dilihat sebagai sebuah proses yang tak terhindarkan dan kadang justru diperlukan. Kenapa? Sebagai katalis untuk pada akhirnya mencapai sintesis, penebusan spiritual pamungkas. Bagian 6. Dekade berikutnya. Nah, pas kita jejerin keempat strategi besar dan fondasi budaya mereka berdampingan kayak gini, kelihatan jelas kan polanya? Ini alasan kuat kenapa sumber materi kita bersikeras bahwa perdamaian global saat ini tuh nyaris mustahil. Keempat pandangan dunia ini benar-benar mutlak, nggak mau ngalah, dan sekarang semuanya lagi melaju kencing di satu jalur tabrakan yang sama. Tapi tunggu dulu, seolah itu belum cukup rumit, ada satu lapisan masalah lagi. Di bawah semua konflik antar negara ini, sebenarnya ada semacam perang saudara internal yang lagi mendidih di dalam negeri mereka masing-masing. Ini adalah pertarungan antara elit global kapital transnasional yang sekuler dan digerakkan oleh uang melawan koalisi penantang baru. Siapa mereka? Gabungan yang kacau balau dari kaum nasionalis, kelompok agama ortodoks, dan para pelopor AI. Dan ingat, semua ketegangan ini diperparah sama ancaman nyata dari luar, kayak cuaca ekstrim dan kelangkaan sumber daya. Penjelasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan akhir yang lumayan bikin merinding. Kalau konflik di dekade berikutnya benar-benar bakal digerakkan sama filosofi-filosofi raksasa yang saling bertabrakan di tengah himpitan krisis lingkungan dan kejatuhan elit global, nah, saat debu pertempuran nanti akhirnya mereda, apa yang bakal tersisa dari bidak-bidak pion yang dikorbankan di atas papan catur ini? Sesuatu yang sangat layak buat kita renungkan bareng-bareng.